Hai anak-anak peserta didik kelas 12 SMA Santo Yosef Lahat. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, khususnya tentang cara menentukan jarak dalam ruang. Jarak yang dimaksud adalah jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang, dan KD 4.1, menentukan jarak dalam ruang, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kita akan membahas tentang jarak dari titik ke titik. Jarak dari titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping. Pada gambar di samping ini ada sebuah bidang alfa, kemudian ada dua titik yang terletak pada bidang alfa, masing-masing diberi nama titik A dan titik B. Maka jarak dari titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Baik anak-anak, kita lanjut dengan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Jarak titik A ke garis G dengan titik A berada di luar garis G adalah panjang ruas garis AP. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar yang ada di samping. Pada gambar di samping ini ada sebuah bidang alfa, kemudian ada titik A, dan ada garis G. Kita akan menentukan jarak dari titik A ke garis G. Maka dari titik A kita membuat garis yang tegak lurus ke garis G. Garis yang kita buat tadi memotong garis G di titik P. Maka jarak dari titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AP. Baik, berikutnya adalah jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus bidang itu. Jarak titik A ke bidang alfa, titik A berada di luar bidang alfa adalah panjang ruas garis AK. Perhatikan gambar yang ada di samping. Pada gambar yang ada di samping ini ada sebuah bidang alfa, kemudian titik A berada di luar bidang alfa, maka jarak dari titik A ke bidang alfa ini adalah panjang ruas garis AK. Baik anak-anak, untuk lebih memperjelas apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, berikut diberikan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, ini diketahui sebuah kubus yang diberi nama ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik P itu merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak dari titik A ke titik P. Untuk menghitung jarak dari titik A ke titik P, supaya lebih jelas, kubusnya akan kita gambar terlebih dahulu. Maka perhatikan gambar yang ada di bawah. Tadi disampaikan bahwa titik P ini merupakan titik tengah dari rusuk CG. Kalau panjang rusuk CG itu sama dengan 5, maka panjang rusuk CP itu separuhnya dari 5. Jadi CP sama dengan 5/2. Kemudian AC sekarang. AC itu merupakan diagonal sisi dari sebuah kubus. Tepatnya adalah kubus ABCDEFGH.
kita ingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Bahwa sebuah kubus dengan panjang rusuk A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Maka kalau kubus ABCDEFGH ini memiliki panjang rusuk 5 cm, maka panjang diagonal sisi AC itu sama dengan 5 akar 2. Lalu langkah berikutnya. Pada langkah berikutnya kita diminta menghitung jarak dari titik A ke P, dan jarak dari titik A ke P itu merupakan panjang ruas garis AP. Untuk menghitung panjang ruas garis AP, perhatikan segitiga APC. Kalian tahu bahwa segitiga APC ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Segitiga APC siku-siku di titik C. Karena segitiga APC siku-siku di titik C, maka berlaku AP sama dengan akar AC dikuadratkan ditambah CP dikuadratkan. Lalu panjang AC tadi 5 akar 2, kemudian CP 5/2. Sehingga AC dikuadratkan itu 5 akar 2 dikuadratkan, 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, jadi 25 dikali 2 sama dengan 50. Dengan demikian 5 akar 2 dikuadratkan nilainya sama dengan 50. Lalu selanjutnya 5/2 dikuadratkan, 5 dikuadratkan itu 25, kemudian 2 dikuadratkan itu 4, jadi 5/2 dikuadratkan sama dengan 25/4. Kemudian 50 ditambah 25/4 itu hasilnya adalah 225/4. Jadi AP sama dengan akar dari 225/4. Akar dari 225 itu sama dengan 15, kemudian akar dari 4 itu 2. Dengan demikian panjang AP sama dengan 15/2 atau 7,5 cm. Jadi jarak titik A ke titik P itu adalah 7,5 cm. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, diketahui suatu kubus ABCDEFGH yang mempunyai panjang rusuk 5 cm. Lalu kita akan menghitung jarak dari titik C ke garis FH. Untuk menghitung jarak dari titik C ke garis FH, perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah gambar kubus ABCDEFGH. Kemudian titik O adalah pertengahan dari FH. Maka jarak dari titik C ke garis FH adalah panjang ruas garis CO. Lalu, bagaimana untuk menghitung panjang ruas garis CO? Untuk menghitung panjang ruas garis CO, perhatikan segitiga CFO. Segitiga CFO merupakan segitiga siku-siku. Segitiga CFO ini adalah segitiga yang siku-siku di titik O. Sehingga berlaku CO sama dengan CF dikuadratkan ditambah dengan OF dikuadratkan. CF itu merupakan diagonal sisi dari kubus ABCDEFGH. Maka panjang CF adalah 5 akar 2. Kemudian OF itu adalah setengah dari HF. HF juga merupakan diagonal sisi dari kubus ABCDEFGH. Maka OF sama dengan 5/2 akar 2. Jadi CF dikuadratkan ditambah OF dikuadratkan sama dengan 5 akar 2 dikuadratkan
ditambah 5/2 akar 2 dikuadratkan. 5 dikuadratkan itu 25, akar 2 dikuadratkan itu 2, 25 kali 2 sama dengan 50, sehingga 5 akar 2 dikuadratkan bernilai sama dengan 50. Kemudian 5/2 akar 2 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan itu 4, akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 5/2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 25/2. Kemudian 50 ditambah 25/2. 50 dapat dinyatakan menjadi 100/2. 100 ditambah 25, 125, lalu per 2. Sehingga panjang CO sama dengan akar 125/2. Akar 125/2 merupakan bentuk akar yang belum sederhana, maka bisa disederhanakan menjadi 125 dinyatakan dulu menjadi 25 kali 3/2. Lalu akar 25 itu 5. Dengan demikian akar 125/2 dapat dinyatakan menjadi 5 akar 3/2. Kemudian akar 3/2 dapat dinyatakan menjadi akar 3 per akar 2. Lalu dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Dengan demikian diperoleh 5/2 akar 6. Dengan demikian jarak titik C ke garis FH adalah CO dengan panjang 5/2 akar 6. Baik, lanjut ke contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, diketahui sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm, AD sama dengan 8 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Titik O adalah titik potong diagonal-diagonal bidang alas AC dan BD. Hitunglah jarak yang pertama A titik A ke bidang BCGF, B titik O ke bidang ABFE, C titik O ke bidang BCGF, dan D titik O ke bidang EFGH. Lanjut ke jawaban dari contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar balok ABCDEFGH. Tadi disampaikan bahwa titik O itu adalah titik potong dari diagonal bidang alas ABCDEFGH. Jadi titik O ini adalah titik potong dari diagonal AC dengan diagonal BD. Berikutnya, kita akan menghitung jarak dari titik A ke bidang BCGF. Jarak dari titik A ke bidang BCGF. Jarak dari titik A ke bidang BCGF itu sama dengan panjang rusuk AB. Jadi sama dengan 10 cm. Sebab AB tegak lurus bidang BCGF. Kemudian yang B. Jarak titik O ke bidang ABFE. Jarak dari titik O ke bidang ABFE. Jarak dari titik O ke bidang ABFE itu sama dengan OP. OP itu setengah dari PQ. PQ itu sama dengan panjang rusuk AD sama dengan panjang rusuk BC. Jadi sama dengan 8. Sehingga OP sama dengan setengah dikalikan dengan 8 sama dengan 4 cm. Kemudian yang C. Jarak dari titik O ke bidang BCGF.
jarak dari titik O ke bidang BCGF itu adalah OR. OR itu sama dengan setengah dari SR. SR itu sama dengan panjang rusuk AB sama dengan panjang rusuk CD. Jadi SR sama dengan 10, sehingga OR sama dengan setengah dikalikan dengan 10 sama dengan 5 cm. Dan yang terakhir, jarak dari titik O ke bidang EFGH itu adalah OT. Dengan OT itu sama dengan AE, yaitu rusuk tegak, jadi sama dengan 6 cm. Mengapa jarak titik O ke bidang EFGH sama dengan OT? Sebab OT itu tegak lurus pada bidang EFGH. Baik anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan sungguh dapat dipahami dan juga dapat berguna bagi kita semua. Kemudian untuk tugas nanti akan disampaikan langsung di Google Classroom, kemudian ditulis tangan jawabannya, lalu diberi nama dan dikumpulkan juga melalui Google Classroom paling lambat hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 21.00. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.